Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan dan stimulasi anak umur 9-12 bulan. Tahapan perkembangan gerak kasar anak pada umur 9-12 bulan, tahapan perkembangannya terdiri dari mengangkat badannya pada posisi berdiri, kemudian belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan pada meja atau kursi. Yang terakhir, berjalan dengan dituntun. Stimulasi yang bisa dilakukan, yang pertama merangkak, kemudian berdiri, kemudian berjalan sambil berpegangan, kemudian berjalan sambil dituntun. Tahapan perkembangan gerak halus anak umur 9-12 bulan diantaranya memasukkan benda ke mulut, kemudian menggenggam erat pensil. Stimulasi yang bisa dilakukan, memasukkan benda ke dalam wadah, kemudian bermain benda yang dapat mengapung di air, kemudian menggambar, kemudian menyusun balok, dan yang terakhir biarkan anak bermain di dapur ketika bunda-bunda sudah memasak, dan pastikan anak jauh dari kompor, dan siapkan alat mainan memasak seperti garpu, sendok, mangkok, dan lain-lainnya. Tahapan perkembangan bicara bahasa anak umur 9-12 bulan diantaranya mengulang atau menirukan bunyi yang didengar, kemudian menyebutkan 2-3 suku kata yang sama tanpa arti. Yang terakhir, bereaksi terhadap suara perlahan atau bisikan. Kita bisa menstimulasikan dengan cara berbicara, menjawab pertanyaan, menyebutkan nama-nama, gambar yang ada di buku atau majalah. Kemudian menirukan kata-kata seperti makan, mandi, kue, dan lain-lain. Kemudian berbicara dengan boneka. Halo, nama kamu siapa? Nama aku. Yang terakhir, bersenandung atau bernyanyi. Tahapan sosialisasi kemandirian anak umur 9-12 bulan diantaranya mengulurkan badan atau lengan untuk meraih mainan yang diinginkan. Kemudian senang diajak bermain jelebak, mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum dikenal, mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja. Kita bisa menstimulasikan dengan cara ajarkan bayi untuk mengambil mainannya yang letaknya jauh dengan cara meraih dan menggendong badannya. Kemudian pegang sarung tangan dan katakan ciluba. Kemudian ajak bayi bermain dengan orang lain, dan ketika anggota keluarga lain pergi dan lambaikan tangan, ucapkan dadah. Dadah. Yang terakhir, permainan bersosialisasi dengan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Pusparnia Nindita. Saya dari ITSPKU Muhammadiyah Surakarta. Saya ingin menjelaskan tentang tahap perkembangan dan stimulasi pada anak usia 12-18 bulan. Untuk gerak halus pada tahap perkembangannya yaitu meliputi berdiri sendiri tanpa berpegangan, kemudian anak bisa berjalan mundur sebanyak 5 langkah dan membungkuk mengambil mainan, dan kemudian berdiri kembali. Untuk stimulasinya yang dapat dilakukan pada anak yang sudah bisa berdiri tanpa berpegangan, yaitu anak diajak untuk bermain bola. Stimulasi yang dapat dilakukan pada tahap perkembangan ini yang pertama yaitu bermain bola dan berjalan sendiri. Untuk mundur 5 langkah, ajari anak perlahan untuk berjalan secara mundur. Kemudian menarik perhatian anak Stimulasi yang dapat dilakukan pada tahap perkembangan ini untuk anak yang sudah dapat berdiri tanpa berpegangan, anak bisa diajak untuk bermain bola dan berjalan sendiri.
Kemudian ajari anak untuk berjalan mundur 5 langkah menggunakan mainan yang dapat ditarik. Setelah itu ajari anak untuk mengambil mainan dengan cara membungkuk kemudian berdiri kembali. Ajari anak untuk menaiki dan turun tangga. Apabila anak sudah bisa merangkak menaiki tangga, ajari anak untuk berjalan naik tangga, memegang tembok, kemudian diawasi oleh kedua orang tua. Lalu ajari anak untuk berjalan berjinjit. Orang tua mencontohkan bagaimana cara berjalan berjinjit dan meminta agar anak untuk menirunya. Setelah itu, ajari anak untuk melempar dan menangkap bola seperti ini. Tahap perkembangan pada gerak halus ini yaitu menyusun 2 kubu. Stimulasi yang dapat dilakukan yaitu memasukkan mainan ke dalam wadah, bermain menggunakan mainan yang dapat mengapung di air, menyusun kubus, menggambar, dan memasukkan kubus ke dalam kotak. Yang kedua yaitu melakukan permainan balok. Ajari anak untuk menyusun balok tanpa menjatuhkannya. Dek, kita menyusun balok ya. Yang ketiga yaitu ajari anak untuk mengambil dan mengeluarkan bola atau mainan. Dan keluarkan. Tahap perkembangan bicara bahasa yaitu anak memanggil ayah dengan kata papa dan memanggil ibu dengan kata mama. Stimulasi yang dapat dilanjutkan pada tahap perkembangan ini yaitu berbicara, menjawab pertanyaan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti adik sudah makan belum? Kemudian menunjuk gambar dan menyebutkan nama yang ada di gambar. Yang kedua yaitu membuat suara-suara dari mainan-mainan yang ada di sekitar anak. Contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan anak dan meminta anak untuk menyebutkan gambar. Dek, ini gambar apa? Iya, ini gambar kucing. Seperti itu ya, Bu. Pada tahap perkembangan sosialisasi kemandirian, meminta anak untuk menunjukkan apa yang diinginkan tanpa menangis. Anak membuat suara-suara yang menyenangkan atau menarik tangan ibu. Kemudian anak memperlihatkan rasa cemburu. Stimulasi yang dapat dilanjutkan pada tahap perkembangan ini yaitu memberikan rasa aman dan kasih sayang, mengayun-ayunkan, meninabobokan, melakukan permainan ciluba dan permainan bersosialisasi. Yang kedua yaitu menirukan pekerjaan rumah tangga. Apabila kita sedang melakukan atau membersihkan rumah, meminta anak untuk menirukan apa yang kita lakukan. Contohnya seperti memberikan lap untuk mengelap debu yang ada di meja. Yang ketiga yaitu mengajari anak untuk melepas pakaiannya. Mula-mula ajari anak untuk melepaskan kancing bajunya. Setelah itu melepaskan sepatu dan melepaskan celananya. Yang keempat yaitu mengajari makan sendiri pada anak. Yang pertama ajari anak untuk memegang sendok, kemudian biarkan anak untuk makan sendiri, dan apabila anak mengalami kesulitan maka kita orang tua membantu anak untuk makan. Kemudian ajari anak untuk merawat bonekanya. Berikan anak boneka plastik. Mula-mula ajari anak untuk menggendong, memberikan makan, menyayangi dengan penuh kasih sayang, memandikan bonekanya. Yang kelima yaitu mengajari anak untuk merawat bonekanya. Berikan anak boneka plastik yang bisa dimandikan. Mula-mula ajari anak
untuk menggendong bonekanya, memberikan makan, menyayangi dengan penuh kasih sayang, menina popokan, dan memandikan bonekanya. Dan yang terakhir yaitu ajak anak untuk berkeliling ke tempat-tempat seperti kebun binatang, taman bermain, terminal bis, dan museum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Alfrianti dari ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan dan stimulasi anak usia 18 sampai 24 bulan. Yang pertama, kita akan merangsang perkembangan gerak kasar bayi. Tahap perkembangannya, yang pertama kita melatih bayi untuk berdiri sendiri tanpa dipegangi selama 30 detik. Seperti ini. Ayo Dek, berdiri ya. Terus kita lepas selama 30 detik. Seperti itu. Untuk stimulasinya, yang pertama kita bisa mendorong anak supaya dia mau berlari. Ayo Dek, lari ya, lari. Kemudian berjalan berjinjit. Ayo jinjit Dek. Kemudian kita bisa ajarkan untuk bermain air. Ciprat-ciprat. Kemudian ajarkan untuk menendang. Yuk tendang Dek. Terus kita lempar bola ya. Ini kita lempar bolanya. Wing. Kemudian kita ajarkan untuk menangkap bola. Dah. Yang kedua, kita bisa mengajari anak untuk berjalan tanpa terhuyung-huyung. Yang ketiga, melatih keseimbangan tubuh. Ajari anak untuk berdiri dengan satu kaki secara bergantian. Mungkin dia perlu berpegangan pada tangan atau kursi untuk pertama kalinya. Diusahakan agar anak menjadi terbiasa dan dia bisa berdiri dengan seimbang dalam waktu yang lebih lama setiap ia mengulangi permainan ini. Yang keempat, mendorong mainan dengan kaki. Biarkan anak mencoba mainan yang perlu didorong dengan kakinya agar mainan itu dapat bergerak maju. Seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara merangsang gerak halus pada bayi. Yang pertama ada tahap perkembangan, ada 3. Yang pertama untuk tahap perkembangannya yaitu menumpuk 4 buah kubus. Ayo Dek. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, memungut benda-benda kecil dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Ayo Dek, diambil. Masukin lagi. Satu lagi. Pinter. Yang terakhir, menggelindingkan bola ke arah sasaran. Ayo, gelindingin ke sana ya. Kemudian untuk tahap stimulasinya, yang pertama dorong anak agar mau bermain balok-balok, kemudian memasukkan benda dari satu ke dalam benda lainnya. Ayo Dek, ini taruh sini ya. Ambil, ambil lagi, ambil lagi. Lagi. Seperti itu. Kemudian kita bisa mengajari anak untuk menggambar dengan menggunakan krayon, spidol atau dengan pensil warna. Kita warnain kucing ya. Warna apa ya? Ini. Yuk sini warnain. Pinter.
Kemudian kita bisa mengajari anak untuk menggambar menggunakan tangan. Udah, kita bikin lingkaran yuk. Begini. Lingkaran. Terus bikin segitiga. Selanjutnya yang kedua, kita bisa mengajarkan anak untuk mengenal berbagai ukuran dan bentuk. Seperti ini. Buat lubang dengan ukuran dan bentuk yang berbeda pada sebuah tutup kotak atau kardus. Kemudian beri anak mainan atau benda-benda yang bisa dimasukkan melalui lubang-lubang tersebut. Yang ketiga, kita bisa bermain puzzle. Beri anak permainan puzzle sederhana yang terdiri dari 2-3 potong saja. Puzzle semacam itu bisa dibeli atau dibuat sendiri dengan sepotong karton, kemudian diberi gambar dan dipotong-potong menjadi 2 atau 3 bagian. Ayo dek main puzzle. Ini ditaruh sini. Jadi kelinci. Ini jadi domba sama babi. Ini jadi sapi. Yang keempat, menggambar wajah atau bentuk. Tunjukkan kepada anak cara menggambar bentuk-bentuk seperti garis, bulatan, dan yang lainnya menggunakan pensil warna, krayon, atau yang lainnya. Ajarkan juga untuk menggambar wajah. Yang terakhir, membuat berbagai bentuk dari adonan kue atau lilin mainan. Beri anak adonan kue apabila Anda membuat kue atau lilin yang bisa dibentuk. Ajari juga bagaimana caranya untuk membuat berbagai bentuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajari bicara dan bahasa untuk anak. Yang pertama ada tahap perkembangan. Ibu-ibu bisa menyebutkan 3-6 kata yang mempunyai arti. Contohnya seperti ini. Lihat tuh dek tuh, di situ burungnya terbang tuh, ya. Kemudian stimulasinya, untuk stimulasi yang perlu dilanjutkan, bernyanyi, bercerita, dan membaca sajak-sajak untuk anak dan ajak ia untuk ikut serta. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, 3 kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4. Selanjutnya bicara banyak-banyak kepada anak. Gunakan kalimat yang pendek, jelas, dan mudah ditiru anak. Ayo mami yuk makan dulu ya, nanti terus main lagi. Selanjutnya bacakan buku setiap hari untuk anak. Yang terakhir, dorong anak Anda untuk menceritakan hal-hal yang dilihatnya dan dilakukannya. Contohnya, tadi adek habis main sama tante ya? Mainnya kemana? Terus mainnya apa aja? Yang kedua, melihat acara televisi. Biarkan anak melihat acara anak-anak di televisi. Dampingi anak dan bicarakan apa yang dilihatnya. Pilih acara yang bermutu dan sesuai dengan perkembangan anak, dan batasi agar anak melihat televisi yang lebih dari 1 jam sehari. Yang ketiga, mengerjakan perintah sederhana. Mulai memberi perintah kepada anak. Contohnya, tolong bawakan kaos kaki merah, atau letakkan cangkirmu di meja. Tunjukkan kepada anak cara mengerjakan perintah tadi menggunakan kata-kata yang sederhana. Yang terakhir, saya akan mengajarkan bagaimana caranya membantu perkembangan sosialisasi dan kemandirian. Tahap perkembangan: memegang cangkir,
memegang cangkir sendiri, belajar makan dan minum sendiri, bertepuk tangan dan melambai-lambai, membantu menirukan pekerjaan rumah tangga, mengetahui jenis kelamin sendiri, perempuan atau laki-laki. Stimulasinya, yang pertama stimulasi yang perlu dilanjutkan, ajak anak untuk mengunjungi tempat-tempat bermain seperti kebun binatang, lapangan terbang, museum dan lain-lain. Bujuk anak dan tenangkan ketika ia rewel. Usahakan agar anak mau melepas pakaiannya sendiri tanpa dibantu, membereskan mainannya dan membantu kegiatan rumah tangga yang ringan. Ajari ia makan sendiri dengan menggunakan sendok dan garpu, dan ajak ia makan bersama keluarga. Yang kedua, mengancingkan baju. Beri anak pakaian atau mainan yang mempunyai bus kancing atau kancing tarik. Ajari anak cara mengancingkan kancing tersebut. Yang ketiga, permainan yang memerlukan interaksi teman bermain. Usahakan agar anak bermain dengan teman sebayanya, misalnya bermain petak umpet. Dengan bermain seperti ini, anak-anak belajar bagaimana mengikuti aturan permainannya dan bermain dengan giliran bermain bersama teman-temannya. Yang keempat, membuat rumah-rumahan. Ajari anak membuat rumah-rumahan menggunakan kardus atau kotak besar. Potong kardus itu untuk membuat jendela dan juga pintu rumahnya. Yang kelima, berpakaian. Biarkan anak memakai pakaiannya sendiri sejauh yang dapat dilakukannya. Setelah belajar lebih banyak mengenai hal ini, berangsur-angsur dia akan mau melakukannya sendiri tanpa dibantu. Dan yang terakhir, mulai diperkenalkan tentang jenis kelamin anak, baik saat memandikan atau memakaikan pakaian. Gunakan kata sederhana dan dengan intonasi yang dasar.